Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Mas dan Mbak, serta teman-teman sekalian. Sebelum itu, tolong yang belum on-cam, tolong on-cam dulu ya untuk para peserta. Oke. Sebelum saya membuka acara, saya ingin berterima kasih kepada para mentor yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri dan membantu kami dalam menjalankan acara workshop. Saya izin membuka acara dan izin memperkenalkan diri kembali. Saya Nina dari Arsitektur 21 sebagai MC acara workshop hari ini. Langsung aja, acara hari ini akan langsung menuju acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Mas Rifki dari Arsitektur 20 mengenai aplikasi Enscape untuk rendering Boot Cafe. Kepada Mas Rifki dipersilahkan. Tes suara gue kedengeran nggak? Kedengaran, Mas. Ya sorry ya, suara gue kayak gini. Saya lagi ngafit. Ya, gue lagi nyiapin soalnya. Udah kelihatan belum layar gue? Masih loading, Mas. Masih loading. Udah, Mas. belum? Udah, Mas. Ini yang ditampilin apa di layar gue? SketchUp, Mas. Oh, SketchUp. Oh, kayak sorry, bentar. Kalau ini sekarang apa? Screen. Okay. Desktop. Home lu. Iya, oke. Nah, jadi ini gue mulai aja ya buat Enscape-nya. Suara gue jelas kan ya? Bisa didengar? Jelas, Mas. Oke. Ya, ini ada file gue pakai yang kecil aja ya. Kalau yang gede agak susah digerakin. Jadi yang kalau mau nge-Enscape langsung aja di start Enscape-nya. Terus nanti dia bakal loading. Nah, ini kan udah kelihatan ya langsung 3D render-nya. Cuman biar bisa kelihatan lu bagi dua aja layar lu. Nah, kayak gini. Duh, bentar, sorry. Nah, nih lu bagi dua aja layar lu kayak gini. Nah, ini gerakin di sini dia itu nggak bergerak. Ini lu bisa ingin dulu kalau mau biar sama antara kanan dan kiri, lu bisa nyalain yang ini. Nah, ini dia bakal ngikut. Itu yang basic pertama dulu sih. Nah, terus kalau yang di sini itu live update. Jadi misalnya lu di sini ini kalau misalnya nyala, yang ini lo erase, dia langsung hilang. Tapi kalau live update ya matiin. Nah, itu bangunannya hilang pun dia masih ada. Terus lo nyalain lagi hilang. Itu. Tuh. Itu buat yang basic dulu. Nah, kalau ini putih-putih itu apaan?
Ini tuh dari Enscape-nya sendiri. Jadi dari asset library. Area loading. Nah, di sini bisa dilihat tuh ada banyak pilihannya, mulai dari aksesoris, animal, construction, furniture. Nah, terus bisa di teksnya itu apa, misalkan lo udah ngetek di sini vegetation. Nanti di sini ada pilihannya lagi teksnya. Tuh, teksnya ada pilihan lagi, mau autumn, bush, evergreen, dan lain-lain gitu. Misalkan lo ambil satu di sini. Ini orang itu sebagai skalanya ya. Ada ngerti lah ya. Nih, misalkan lo ambil bambu di sini, lo tinggal klik aja, terus lo tempatin, misalnya mau tempatin di sini. Nah, ini karena live update-nya nyala, itu bakal langsung ada di itunya. Tuh, langsung ada kan? Langsung ada. Nah, terus yang di sini kan udah, bentar, kok berantakan. Sorry. Kan udah nih kalau kayak gini. Terus ya tinggal masuk ke Enscape-nya aja sih. Udah, bentar ya, nge-lag. Ini kok kedengeran kan dari tadi ya? Atau enggak? Iya kedengeran Mas. Oh, kedengeran. Oke. Jadi gua nge-lag. Nah, udah kan. Terus ini kita langsung masuk ke ini aja. Lo bisa nyalain di sini. Pertama nih dari settingan si SketchUp-nya dulu, lo bisa nyalain shadow. Lo kalau mau ngambil shadow dari sini. Nah, ini bisa dilihat kan shadow sama antara kanan sama kiri. Nah, ini shadow-nya itu bisa lo atur. Ini mulai dari waktu, dari terbit sampai terbenam tuh. Ntar dia ngikutin. Ini kalau dari settingan ini dulu ya. Settingan dari si SketchUp tuh. Terus lo bisa atur juga ini dari date-nya. Jadi Januari, Februari, Maret, April. Jadi kan tiap bulan itu letak matahari kan beda-beda. Jadi lo bisa atur mau di mana. Jadi kayak misalnya lo di mau analisis tapak juga bisa sih buat ini. Di bulan-bulan khusus misalkan letak mataharinya gimana, suhunya gimana, itu bisa. Nah, itu kalau buat dari SketchUp. Nah, sekarang bisa dari langsung Enscape-nya aja. Nah, di sini lo masuk ke sini. Nah, di sini ada visual setting. Ini stylenya. Ini ya lo pakai non aja sih. Saya kalau lo pakai ganti white dia jadi kayak putih, full putih gitu. Bentar ya, loading. Nah, dia bakal jadi putih doang kayak gini kalau lu pakai yang white. Terus sebenarnya sih ini nggak perlu karena lu pakai yang itu aja, pakai yang tadi. Ini bentar nih lag banget. Sorry.
Nah, ini kalau udah balikin aja, gue pakai yang non sih. Nah, terus ini field of view-nya nggak bisa dimainin atau kayak sudutnya itu nggak bisa dimainin. Nah, kalau mau mainin itu caranya nih itu dimatiin. Jadi misalnya lo udah nentuin nih dari titik ini, lo udah nentuin dari sudut ini buat ngambil perspektif dari sini. Nah, ini lo matiin aja. Nah, ini udah lo fullin, terus lo atur aja langsung dari sini. Nah, ini field of view-nya langsung bisa nyala. Tuh. Tahu kan ya field of view. Jadi kayak tangkapan mata yang bisa diinin semana. Nah, ini kalau gue sih biasa pakai di 50-an. Tapi tergantung dari yang mau lo ambil sih perspektifnya. Kalau untuk cara gerakinnya, ini kayak gini nih. Itu pakai kalau lo pakai mouse, itu yang buletan di tengah lo klik aja. Terus kalau mau gini-gini, nengok-nengok kanan kiri atas bawah itu lo pencet di yang mouse yang sebelah kiri. Itu lo pencet aja. Tuh. Terus ini field of view udah, ini exposure kalau lo ini tau lah gelap terangnya. Tuh, ini two point itu ya apa ya? Kalau ini perspektif berarti 3 titik. Kalau ini two point yang 2 titik itu. Tuh atau ortogonal. Ortogonal yang kayak apa sih? Buat denah gitu yang cuman kelihatan dari depannya doang. Sama kalau render mah biasanya pakai yang perspektif. Terus kan udah nih kalau ini apa rendering quality aja sih. Yang ini dulu nih, ini depth of field tuh. Bisa lu coba-coba aja nih nanti tuh. Semakin lo tinggiin tuh yang belakang semakin ngeblur. Jadi dia hanya fokus ke titik tertentu. Gitu. Terus di sini rendering quality. Jadi kalau lu pakai draft nanti kelihatan bedanya. Kalau lu pakai yang ultra dia kelihatan banget. Kalau gue biasanya dipakai di medium kalau nggak draft. Nanti pas mau lihat settingannya udah sesuai, posisi peletakannya sama pencahayaannya udah, ini lo bisa pakai ke high sama ultra. Soalnya kan berat gitu. Cuman ini karena bangunannya enteng bisa pakai yang high. Nah, di sini juga ada image, ada lo bisa pakai auto kontras. Kalau mau setting sendiri, highlightnya semana. Oh, atur shadow-nya mau semana. Saturasi biar lebih kelihatan hidup. Terus color temperature mau panas atau dingin. Dari motion blur. Ini kalau anak-anak yang sering pakai foto pakai kamera sih ngerti pasti. Ini lo coba-cobain aja kiri ntar kelihatan bedanya pasti. Terus ya di sini itu ada atmosfer, itu intensity. Tuh. Kayak yang ngalingin dari bangunannya gitu lah. Oh, tinggian dari si yang intensity-nya tadi. Nah ini sun brightness kayak cahayanya. Ini night sky bisa dicoba-cobain aja. Artificial, ambient. Ini wine biasanya buat ini sih
buat misalnya lu ngerender terus bikin animasi. Kalau cuman foto ini nggak bakal kelihatan. Misalkan kalau foto cuman gini ya, 2D. Kalau video kan baru bergerak. Ini intensity mana biar nanti pohonnya bisa kelihatan bergerak pas di video. Nah ini kalau ini sky-nya itu bisa lo atur juga. Nih, ini rotation. Tuh, nggak terlalu kelihatan sih. Nih, itu rotation tuh kalau di white ground nggak bakal kelihatan karena nggak ada bangunannya sih ini. Kalau lu misalkan pakai town, tuh belakangnya langsung beda. Nih kalau rotationnya lo mainin, dia belakangnya muter. Kayak lo nentuin belakangnya itu yang masuk akal, yang enak itu yang mana. Bisa juga pakai yang urban, atau lo mau pakai yang white cubes. Ini juga bisa. Atau lo, nih yang ini dulu deh. Terus di sini ada density. Tuh, seberapa banyak awannya. Kalau lu fullin, awannya semakin banyak. Ini variety itu kayak variasi dari awannya. Kalau di sini lo fullin, terus di sini juga fullin, ini bakal ketutup banget. Terus ini cirrus, awan cirrusnya berapa, tuh nanti kelihatan. Ini bisa dicobain juga. Ini longitude, latitude itu bisa buat ngubah dari awannya. Karena awannya nggak cocok nih, tapi lebih cocok ke sebelahnya, ini juga bisa lo ubah. Nah, terus di sini juga ada yang namanya skybox. Nah, kalau skybox itu kayak ngedownload background gitu dari web. Nah, itu nih misalnya gue udah ada nih namanya, bentar. Ini, nah ini misalkan ini. Nah, kalau misalkan lo pakai yang ini, itu nanti cahaya mataharinya kayak ngambil dari si skybox ini. Ada. Tuh kalau rotation di sini juga bisa kelihatan. Nih brightest point as sun direction. Tuh dia ngambil dari yang ini. Ngambil dari si skybox-nya. Dan kalau menurut gue sih lebih bagus kalau pakai skybox. Ntar tinggal dikombinasiin buat langitnya pakai di Photoshop. Ini pakai white background aja. Jadi nanti buat backgroundnya bisa diedit lagi. Tuh, lo ngambil dari ini mana, itu bisa. Itu kalau gua. Kalau lo lebih enak pakai yang lain atau clear desert forest itu bebas. Kalau ini pasti ngambil dari yang settingan SketchUp tadi bayangannya. Nah, ini juga si pencahayaannya bisa diatur. Nah, yang terakhir itu ada output. Nih bisa dipilih 1024 HD, Full HD atau Ultra. Nah, kalau misalkan ada request custom lu bisa atur di sini. Tuh. Nah, misalkan di sini gue pakai yang USD. Nah, ini untuk image. Ini object ID, material ID, and depth channel itu kayak nanti ada berbagai macam file, kayak misalkan yang ada file yang diwarnain kayak gini, terus ada file yang putih doang, atau ada yang coklat doang. Ini kalau mau perlu yang kayak gini, perlu ya apa? File-file ini. Kalau nggak perlu, nggak usah. Nah ini lo bisa pilih juga mau PNG, JPEG, nih atau tergap file nggak tahu. Gue sih makanya JPEG karena enteng. Terus lo pilih aja foldernya di mana. Ntar kalau udah pasti tinggal di ini. Ini kalau udah semua, lo tinggal nih di sini. Nih lo pencet ini, nanti dia bakal loading masuk ke tadi yang file yang udah ini.
gitu sih. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyain nggak atau ada yang kurang paham? Apa tanyain aja dulu sebelum masuk ke cara bikin videonya. Mas Rifki, mungkin saya mau nanya Mas. Ya boleh. Kan kalau di Enscape itu kan berarti kayak live rendering gitu ya. Jadi buat yang dari SketchUp ada, habis itu renderingnya ada gitu, bisa side to side. Kalau Enscape itu bisa nggak sih Mas kayak renderingnya itu muncul kalau saya pengen muncul aja. Jadi misalkan saya pengen buka SketchUp dulu, rendering di Enscape itu nggak muncul dulu gitu Mas. Tapi saya masih tetap buka Enscape-nya itu dan bisa atau nggak Mas? Kalau jadi pengen ngubah-ngubah model di SketchUp lo dulu gitu. Terus di Enscape-nya biarin aja tanpa lo tutup gitu ya. Iya Mas, benar. Itu bisa sih. Jadi ya lo iniin aja, lo tutup kayak giniin. Terus ini lo matiin aja dua-duanya. Jadi dia bakal diem aja kayak gini. Cuman ya laptop lu bakal berat sih kalau menurut gua. Saya bakal panas gitu karena ini juga nggak pakai. Cuman nggak berat sih menurut gua. Soalnya kan dia nggak bergerak dan nggak pakai. Jadi lu bisa edit yang ini. Ini bisa lo edit leluasa lagi tanpa ada beban dari si Enscape-nya. Karena kan Enscape-nya nggak bergerak gitu, nggak terikat. Dan lu misalnya update di sini, dia juga nggak bakal ngikut kok. Tuh, jadi kalau lu mau sambil live rendering juga tanpa dianya dianya ditutup, si Enscape-nya ditutup juga bisa. Kayak gitu sih paling. Ininya dua dimatiin. Makasih Mas. Oke, langsung. Ada lagi yang ditanyain. Oh, udah cukup mau lanjut. Kalau udah cukup nih gue lanjut ke cara bikin videonya sih. Cukup gak? Cukup, Mas. Oke. Nah, di sini kita masuk ke video editor. Tadi kan udah kalau image kayak gitu aja. Bisa lo atur-atur aja. Dan nanti habis dari itu bisa juga lo edit lagi di Photoshop biar jadi lebih realistik lagi. Nah, ini nih lo bisa atur nih. Nah, ini kan kayak belum ada apa-apaan. Ini nanti kalau mau nambahin frame itu lo pencet plus di sini. Nah, itu dia yang gua ajarin kemarin di SketchUp, gunanya scene itu sebagai apa? Itu sebagai nanti keyframe di sini. Misalkan lu nambahin di sini, lu nentuin di sini misalkan. Nah, ini tinggal samain. Nah, di sini tinggal nambahin frame-nya. Ini bisa lo atur dulu sih, tuh view-nya mau kemana. Tuh. Yang penting frame-nya udah dapet dulu. Jadi lo nggak perlu gerakinnya, udah jadi nggak susah. Di sini tambahin. Nah, tapi sini nih awal. Terus ini misalnya lo ubah lagi di sini. Dia tambahin lagi. Lo atur lagi di sini. Lo tambahin. Nah, di sini. Ini sebenarnya lo harus nentuin yang pertama itu awal sama akhir sih. Tapi bisa juga lo nih tambahin di sini. Itu berarti dia di depan frame-nya. Jadi kalau nambahin ke yang kiri, misalkan yang ini tadi. Yang ini itu yang ini. Nah, yang tadi lo baru masukin yang ini. Kalau lo nambahinnya di sini, dia masuknya ke dari sini. Gitu. Ini gua hapus aja. Ini tadi yang ini masukinnya di sini, sorry. Masukinnya di sini. Nah, terus lo atur lagi dari sini. Nah, terus lo tambahin lagi frame-nya. Mau diletakin di mana? Di antara yang ini atau setelah yang tadi di sebelah kiri? Kalau mau diletakin setelah yang ini, kalau di antara yang ini.
Ini intinya per frame-nya aja sih. Nah, kalau udah terus ke sini. Terus lo tinggal tambahin lagi di sini. Oh, kalau udah yang ini. Lo tambahin lagi. Terus kalau udah misalkan di sini tambahin lagi. Terus ini di sini kalau udah lo bisa play tuh dari awal. Dan di sini kecepatannya bisa diatur juga. Misalkan lo mau ngatur, ini kan 1 menit 43 detik. Misalkan per frame itu lo mau atur per berapa, di frame ini berapa lama, di frame ini berapa lama. Ntar si Enscape-nya ini yang ngaturin sendiri gitu. Itu aja sih paling. Makanya tadi gunanya scene yang tadi gue bilang, biar lo tinggal ngeklik scene-scene yang udah lo tentuin di atas. Soalnya kan kalau di SketchUp itu lo nentuin look apa, nentuin titik-titiknya lebih gampang daripada si dapat di landscape gitu. Kalau menurut gua itu gunanya scene. Tuh ini yang wine tadi tuh itu kepake kalau di video karena dia baru kelihatan bergeraknya di video doang. Ntar kalau udah tinggal diekspor. Diekspornya sebagai apa nanti lo bisa pilih. Nih habis ini. Tuh. Ini misalnya dari sini ke sini kelamaan, ada yang mau lo cepetin itu bisa. Atau lo mau ngecek cuman dari frame ini ke frame ini juga bisa. Nih, ini misalnya udah kan dari sini terus zoom in, zoom out. Tadi yang ngatur intinya. Lo nentuin apa tadi frame-frame dari itunya di mana aja, ntar dia yang bakal ngeloadingin. Ya, nah, ini kalau misalnya lo cuma mau ngecek dari sini, lo klik yang ini, terus lo play. Tuh, dia bisa mulai dari sini. Jadi lo nggak perlu lama-lama nungguin dari yang kiri itu dari yang mana. Lo tinggal klik aja nih bintik-bintik ininya. Nah, terus misalkan lo mau ini kelamaan nih cus segini. Duh, ini kelamaan nih segini. Lo tinggal ini lo update aja 10 detik. Oke. Nah, terus yang ini ubah juga 10 detik. Tuh, ini bisa lo atur semuanya intinya. Itu. Terus kalau udah tinggal diekspor. Tuh, ini resolusinya bisa lo atur juga. Full HD, Ultra, atau Custom. Ini compression quality, mau kayak gimana, Blu-ray, lossless, itu bisa lo pilih juga. Sama frame per second-nya. Semakin banyak frame-nya, pasti lebih halus dari gambarnya. Pasti pada tahu ini juga ya. Tapi ya semakin banyak frame-nya, semakin lama juga ngerendernya sih. Itu. Udah sih itu. Ada mau ditanyain dulu? Yang mau ditanyain? Tuh kalau ini, oh ya sorry gue nambahin lagi ini buat minimap. Ini tools yang di sini ini juga bisa. Kan tadi kan fotonya cuma satu sisi. Kalau di sini 360 gitu. Tuh panorama atau stereo panorama lu bisa cobain juga. Oh ini juga bisa lu cobain. Dia lu cobain aja. Oh ini view management. Tuh bisa lu atur juga. Itu sih tools-tools yang sejauh ini baru gue pakai. Nah, ini kan kelihatan nih titik lo di mana. Terus di sini misalnya lo matiin udah bisa juga. Terus udah sih. Ada yang mau ditanyain? Terus misalnya lo mau lihat frame lo semana nanti yang bakal dicetak. Nih lo pencet ini. Itu. Itu kan tadi udah diatur di sini. Frame-nya pakai yang itu. Itu bisa lo atur.
Nah, di sini ini ngasal aja ya. Tuh, dia bakal berubah. Tuh, dia bakal berubah. Kayak gitu. Kalau misalnya ini ngasal aja. Itu buat ngecek si frame yang bakal jadi di foto lu nanti ya, di gambar yang udah lu bikin. Udah sih, itu aja. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Ki, Oh, kenapa? tadi udah ada inian cara ngasih lampu belum, Ki? Kalau lampu belum sih. Gue juga belum, yang itu belum nambahin, juga belum belajar juga yang itu. Gimana, Ki? Gue belum belajar juga kalau lampu. Oh, Ya. oke deh. Itu sih paling. Kalau mentor lain ada yang mau nambahin, kayak cara nambahin lampu udah lebih belajar, itu juga nggak apa-apa sih. Gue soalnya belum belajar yang lampu, belum ada waktu. Ada yang mau nanya? Udah cukup atau apa gitu? Mungkin sudah cukup, Mas. Udah, oke. Ini berarti gue stop share ya. Berarti itu aja. Oke. Baik, Mas Rifki. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dilakukan bersama tutornya masing-masing seperti acara kemarin di breakout room. Saya selaku MC acara workshop izin mengundurkan diri. Terima kasih, selamat sore. Untuk para